Selamat bertemu kembali di Saham AI. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana cara untuk memilih saham yang paling potensial untuk dibeli besok ya. Jadi konsepnya adalah kita hanya memilih yang sudah sangat eh, potensial untuk naik ya. Kalau ibaratnya di pasar itu barangnya memang beneran akan rame ya penjualannya ya. Nah itu kan sebenarnya bandar dan pemilik sahamnya itu sebenarnya, ada upaya untuk mempromosikan dan menaikkan sahamnya ya. Jadi saya tidak terlalu yakin, dengan fundamental, artinya fundamental itu pengaruhnya sebenarnya ya untuk membuat news ya, untuk membangun persepsi. Tapi hubungan secara langsungnya sebenarnya tidak ya. Hanya saja kalau Anda targetnya itu jangka panjang dan kemudian mengejar dividen ya memang fundamental ada pengaruh. Karena dividen, bergantung pada profitabilitas dari perusahaan. Ya, mari kita, lanjutkan bahwa sebelumnya kita sudah, eee, memilih ya, berusaha memilih dengan screening saham ya. Nah, ini screening saham yang telah dilakukan, jadi, kita bisa melihat di TradingView market, Indonesian market, kemudian ada banyak yang, terpilih. Di sini ada kita pilih yang most aktif. Dan kemudian kalau ada yang buy begini indikatornya, kita tinggal klik kanan lalu, add to watchlist ya. Ini ada add to watchlist. Setelah di add to watchlist itu dia akan masuk ke watchlist di sebelah kanan atas ya. Jadi, lakukan semua untuk yang technical rating-nya itu adalah strong, strong buy ataupun kemudian, buy ya, itu ada cukup banyak ya. Nah ini sudah saya add list semua. Di watchlist ini cukup banyak ini ya, sudah cukup banyak. Nah, setelah sudah masuk di watchlist, kita akan lihat di chart ya. Kita kembali ke bagian awal, yaitu di sini menu yang ujung kiri atas, lalu kita lihat di sini ada chart ya. Kita chart, kita masuk ke chart sekarang. Ya, nah ini setupnya saya ganti dulu ya. Ini misalnya tadinya belum ada. Nah, ini setiap Setiap rekan-rekan pasti punya favorit indikator ya. Nah, kalau saya seperti Anda tahu, biasanya pakai kupinya yang Hamdimas ini, kemudian volume, profile yang Purmen ini ya, kemudian volume base buy and sell ini, buy Sion ini yang buy BTM ini, dan, kita tambahkan juga volume ya, volume biasa ya, supaya, indikatornya bisa lebih mudah dipahami. Ini ada volume, volume yang biasa. Jadi nanti ada volumenya, ada ini volume profile ya, kalau kita perhatikan ini ada volume profile dan ada juga di bagian bawah volume base indikator ini ya. Kalau kita lihat kira-kira setupnya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah punya watchlist. Nah, tinggal Anda klik saja mungkin sehingga urut begitu ya. Kemudian kita bisa lihat nih satu-satu ya dengan cepat. Ya, jadi kita bisa lihat dengan cepat ya, dan mana yang kira-kira akan menarik ya buat buat kita masukkan, nanti kita tandai. Tidak semua pasti menarik ya. Nah, kali ini bagaimana dengan yang banyak pilihan tadi itu, kita bisa memilih yang paling menarik. Contohnya sekarang, ya, ini es ya. Es ini, apa yang diperhatikan kalau saya itu pastikan dia sudah melewati MA 50 ya. Ini di kupinya itu sudah dilewati begitu, kemudian trend up ya, kita bisa lihat di sini, si volume maupun si price ini slope-nya ke atas ya, slope-nya ke atas. Misalnya yang ini nih, ini kenapa gagal ya, ini slope-nya ke atas, belum break, dan kalau kita lihat di sini, trennya masih turun ya, tren yang garis merah ini. Nah ini pastikan sudah naik, nah kita berharap dia ada
ada turun lalu naik lagi, jadi ada pullback ya. Nah ini belum belum pullback-nya belum belum selesai, ada kemungkinan dia sampai di sini nih kalau di volume profile, bisa retest di 500 ya, atau mungkin di atasnya ini ya, karena kalau kita lihat di sini, dia ada, support kira-kira di daerah ini ya, di 520 ya. Tapi kita tidak pernah tahu, jadi, Anda bisa sambil turun itu, kira-kira di 520, kalau turun lagi bisa di, averaging ya. Nah, tapi yang pasti ini, ditunggu untuk turun lalu, naik lagi. Nah, es ini, cukup potensial sehingga kita tandain ya, kalau nandain di watchlist-nya ini bisa dikasih warna merah ya, misalnya warna merah ya. Berikutnya kita dengan cepat ya, agro. Agro ini juga slope-nya sudah mulai naik, sehingga, bisa menjadi kandidat ya. Dan kebetulan dia, pembelian paling banyak di, sekitar harga sekarang 440 ya. Jadi kalau turun lagi ya mungkin akan ada di sekitar sini ya. Nah, kenapa kita menganggap volume profile ini penting? Karena ini, pembelian sebagian besar di sini. Kalau dia terlalu jauh dari itu, maka retail biasanya akan melepas ya, melepas karena, cut loss dia. Dan kalau cut loss ya akan, jatuh lagi ke bawah gitu. Tapi kalau, dia masih ada di sekitar sini, belum belum cut loss lalu naik, nah biasanya, retail-nya tidak melepas ya. Ya jadi, lebih baik kita, menganggap ini sebagai suatu support ya. Jadi kalau sudah terlalu jauh ya, ini kan berarti ada support yang ini nih, yang garis-garis MA ini. Apalagi kalau ini sudah lebih di bawah lagi, apalagi di bawah yang ini nih ada reversal di sini, wah itu kemungkinan pada melepas semua ya. Jadi saya lebih percaya bahwa, terjadinya transaksi lebih karena psikologis ya. Hmm. Jadi ini masih oke, jadi agro kita anggap oke. Sekarang Aisyah ya. Nah, Aisyah ini juga saya kira oke, tapi ini dalam kondisi sudah menjauh ya, sehingga, eee, setup-nya sudah tidak lagi pullback, tapi ini break break dari 165. Artinya bisa lari, bisa juga turun lagi gitu ya. Jadi silakan, style Anda apakah breakout seperti ini, masuk, kemudian cut kalau dia balik lagi di bawah, breakout itu ya di 165 ya, atau style Anda menunggu untuk, turun dulu ya, untuk retest ya. Ini kan, menunggu dia turun dulu, mungkin nanti turun dulu, cuman kita nggak tahu kapan ya, sesuaikan dengan style-nya. Jadi ini masih masuk akal lah, masih bisa dipilih. Yang ini, nah ini juga sudah mulai slope-nya naik ya, ini slope-nya sudah mulai naik, sehingga ini juga berpotensi, walaupun saya tidak tahu ini saham apa ini Autopedia ya, tapi ditandain dulu, nanti kita sorting lagi dengan yang berikutnya ya. Ya kita lebih cepat, Hansa juga oke. Nah Saja ini jelas enggak ya, ini jelek banget ini. Nah ini kita delete saja, kemudian BBCA ini oke ya. Kemudian berikutnya lagi BBRI pasti juga oke nih. Nah, cuman BBRI sudah di atas banget nih, jadi mungkin nunggu pullback dulu baru, kita entry ya. Seperti ini, seperti yang sebelumnya ini kan dia pullback dulu, baru, kita bisa entry ya. Kalau sedang di atas, ya resikonya akan ada pullback dulu gitu. Kemudian BFIN ini, BFI. Nah, ini sudah terlalu tinggi ya, kalau saya termasuk yang, eee, berhati-hati ya. Kan kalau kita di pasar juga kalau ada barang yang sudah harganya naik, ya masa kita, beli untuk dijual lagi, kecuali Anda memang suka dan mau disimpan ya. Jadi kalau ini sudah tinggi ya sebaiknya ditunggu ya. Nah beda kalau masih di sini nih, masih di sini masih pullback ya, kalau ini kan sudah tinggi ya. Jadi saya sih tidak ya, tapi, tiap orang mungkin kayaknya beda. Nah ini terjadi ARB jangan-jangan ini, ya ini ARB nih ya, ARB.
Tapi sebenarnya dia masih potensial ya, seperti Goto kemarin itu ARB ini terus mantul lagi gitu. Cuman lebih baik kalau seperti ini kita wait and see ya, karena ini volumenya besar. Jadi kalau ARB itu volumenya besar ini bisa lanjut ya. Mungkin ngetesnya di sini nanti, di 210 ya. Jadi dibiarkan dulu sampai, pullback dulu. Jadi ini nggak usah dulu lah, baik ini. Kemudian BRIS ya, BRIS ini juga sudah, ke atas ini sebenarnya akan lebih baik untuk menunggu untuk pullback ya. Tapi secara umum BRIS ini, menarik ya karena volumenya itu menunjukkan dia strong dan kemudian pullback ini volumenya lebih kecil, jadi masih ada kemungkinan naik lagi ya. Kita kemarin sudah bahas ya BRIS ya. Jadi BRIS, masih masuk ya. Kalau baik tadi masih mau dianggap menarik juga boleh ya, tapi ini kan, eee, ini perusahaan apa kan kita nggak terlalu tahu ya. Tapi ini profit marginnya cukup bagus 12%. Ya bolehlah dimasukkan ya, tidak usah di-filter dulu, nanti dilihat lagi. Ini BRPT juga sedang naik, artinya dia high baru, ini, breakout ya, kalau yang suka entry breakout malah justru senang ya. Ini boleh untuk dipantau kalau ini sesuai style Anda. Nah, kita tidak tahu dia lari kemana, ini paling, bisa sampai 1.000 ini ya 1.000 cepat ya, tapi, ada kemungkinan balik lagi karena ini volumenya sedikit ya. Coba kita lihat di weekly, BRPT. Oh, BRPT bentuknya seperti ini ya. Wah, ini, kemungkinannya akan kena di sini nih, 950 ya. Tapi ya, kalau sangat short term bisa, kalau short term ya, karena dia slope-nya lagi naik. Tentu saja entry-nya kalau saya akan cenderung ketika dia pullback ya. Kemudian ada PSML, nah ini juga sudah slope-nya naik dan dia sudah pullback. Ini bisa, ditunggu ketika dia reversal lagi. Kalau mau lebih detail, masuknya di, eee, time frame 30 menit ya. Ini kan sedang di bawah EMA 8-nya, 30 menit. Nanti kalau sudah di atasnya EMA 8, kita bisa masuk lagi ya. Ya, nanti kita cari, alasan kenapa kita memilih sahamnya ya, setiap orang akan beda. Ada yang senang dengan yang, cap kecil ya, small cap itu yang harganya di bawah 200, ada yang di atas 1.000, ada yang antara 200 sampai 1.000. Nah, itu kan setiap orang punya gayanya masing-masing. Yang ini sudah slope-nya kayaknya ragu-ragu ya, jadi kita nggak usah aja ini care. Kemudian ini Kars ini juga, nah ini slope-nya sudah naik ini, cuman dipastikan dia, naik ke atas ya. Kalau ternyata nanti naik ke atas, nah itu bisa menarik ya, ya bisa menarik ya. Ini apa ini, Kars ya, Kars ini apa kurang tahu. Kemudian CEM ini, nah kalau ini belum ya, belum ini jadi nggak usah. Coal, coal ini sudah mulai tapi ini slope-nya masih datar ya. Ya mungkin kalau Anda entry apa itu agresif ya. Cuman ini kan belum tembus MA 50 ini. Jadi kita tunggu saja ya. Ya ini kan belum tembus ya, baru akan ya. Mungkin dia naik dulu ya, kemudian dia retest lagi baru saat itu masuk. Levelnya masih nanti. Dewi, ini sedang pullback ini. Kalau dia sudah mulai naik ke atas, dia bisa masuk ya. Ya, DSNG, nah DSNG ini candlenya kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi dia itu naik turun, naik turun, naik turun. Jadi stres juga kalau punya itu. Hari ini kelihatan profit, besoknya minus gitu ya. Elit ini masih baru ya, jadi nggak usah.
INRG, nah INRG ini sedang mau pullback, kalau dia berhasil, balik lagi, nah kita bisa entry, INRG bagus. ERA, wah ERA ini sudah tinggi nih, sudah tinggi jadi, dipantau tapi ya nunggu dia apakah retest lagi di 500. Jadi ini sedang sedang turun nih, turun kalau dia sudah mulai mantul lagi bisa entry ya. Excel, nah Excel ini, menurut saya kurang bagus ya. Jadi dia mungkin masih ragu-ragu, nah bisa saja dia lari ya, kita tidak pernah tahu. Tapi, kurang ideal karena ini slope-nya udah mulai datar ya. Slope-nya datar kan artinya dia ranging, artinya dia belum tren ya, trennya nggak jadi terbentuk gitu. Ya jadi kita lewatkan dulu, ibaratnya kalau di pasar ada yang nawarin buah, buahnya belum menarik ya nggak usah beli kan, nggak ada kewajiban beli. Jangan sampai semua mau dibeli gitu, nah itu nggak jelas ya. Goto ini kebetulan sudah, tembus dan ini juga slope-nya udah bagus, jadi bisa masuk ya Goto ya. Kemudian Gesco, ini juga, kita tidak tahu apakah dia kuat untuk naik lagi, tapi ini sudah retest dan slope-nya, masih cukup cukup bagus ya. Ini sebenarnya bisa kalau ragu-ragu, entry-nya sedikit dulu. Jadi anggap entry-nya itu 4 kali, jadi ini seperempat dulu atau bahkan seperlima dulu gitu ya. HMSP ini sudah cukup tinggi dan sedang, break ini ya. Kalau yang senang dengan entry breakout ini mungkin malah masuk ya. Kalau saya style-nya bukan itu, jadi saya lebih hati-hati. Tapi ini secara, candle masih oke aja bahwa dia ada kemungkinan naik. Kemudian hoki, nah hoki ini ini slope-nya udah bagus, ini sedang pullback ya. Jadi kalau ya kira-kira naik lagi boleh entry. Ini kan kebetulan ada di, pivot juga di sini ya, ada sesuatu yang belinya cukup banyak di sini ya. Sehingga kalau ini cukup banyak dia bisa menjadi support nantinya. Ini boleh nih hoki ya. Kalau nggak salah ini beras atau apa ya hoki itu. Harta ini harta ini. Wah kalau yang lari seperti ini tuh, mencurigakan ya. Jadi lebih baik nggak usah ya. Itu ibaratnya di pasar tiba-tiba ada yang barang yang kita tidak tahu tiba-tiba harganya naik tinggi. Memangnya semua orang cerdas untuk membeli membeli barang yang tiba-tiba naik, kan kita tahu ya, oh ini, ada yang entah itu pura-pura beli, temannya sendiri yang beli atau ya kita tidak tahu. Jadi apa ini harta ini? Dia apa dia? Memang dia profit margin-nya hanya 3%, artinya secara fundamental juga enggak terlalu. Oh ini gold jewelry manufacturing ya. Oke ya ini tidak jelas nih kenapa naik mendadak, nggak usah ya. Nggak usah ikut-ikutan ya, kalau di pasar Anda kan juga nggak akan beli mainan atau barang atau buah yang tiba-tiba harganya naik gitu ya. Lato-lato misalnya gitu ya, itu ya belum tentu Anda langsung mau beli. Nah ini juga nggak terlalu bagus ya candle-nya itu, wah naik turun ini, saya menghindari ya, ini tidak stabil ya, PO ya, ini lebih lebih bagus kan, naik turunnya itu masih ada pola begitu. Jadi ini masih pola, mau break ini ya, ada resisten di sini bisa balik lagi, tapi kita tahu juga ada yang kumpul di sini ya, paling tidak bisa sampai sini nih, saya tidak tahu ini berapa persen ya, tapi itu jadi kandidat lah. KBLM, Kabelindo, nah ini, bentuknya, cukup volatile kalau saya tidak ya. Ini bayangkan dari 280 lari ke 400, turun lagi gitu, ini, bikin stres ini. Kemudian ini juga kalau ini sebenarnya belum tembus, MA 50 ya, jadi nggak usah. Laju ini tadi, baru ya, jadi nggak usah juga. MDKA, nah MDKA ini, sedang ranging ya, tapi slope-nya memang sudah naik ini. Ini kemungkinannya akan apakah jadi double top di sini, atau dia akan break ya.
Jadi, dipantau tapi kalau saya style-nya tidak terlalu tertarik ya kalau kalau masih seperti ini ya. Kemudian ini NICE juga nggak jelas ini sudah, apa itu, saham IPO kayaknya. NISPL, NISPL ini naik terus ya, sebenarnya ini sedang pullback. Nah ini, mungkin bisa retest di 276 gitu ya. Nah silakan kalau senang ini dipantau, ini apa ya, mineral ini nikel Pak ya, nikel. Oh ini juga profitnya cukup besar karena dia, eee, 16% ya. Ya mining ini kayaknya nikel ya. Soalnya kemarin sempat, rally cukup tinggi ini enggak ya. Jadi ini steady naik terus jadi masih ada potensi. Tapi Anda di pucuk ya, hati-hati ini ini, sudah di pucuk ya, lebih baik tunggu dulu lah sampai kapan dia, bisa, jelas naik lagi ya. Kalau dia higher low, nah ya baru mungkin masuk. Kalau biasa aja dia lebih rendah lagi, trennya berubah berarti. Ini agak ragu-ragu ya, agak ragu. Jadi, masih banyak yang lain ini slope-nya masih kurang bagus. Ini berarti, ranging aja sideways. Ini juga apa ini ya, IPO dan kemudian nggak jelas ini, lebih baik nggak usah sajalah ya, masih banyak yang lain. Nah, PNBS ini malah menarik ya, dia sudah mulai keluar dari MA50, ini slope-nya sudah mulai ke atas, ini bisa menjadi kandidat. Ini grup Panin kalau nggak, ya Panin ini banyak yang sedang naik. Ini contohnya berikutnya adalah Panin Finansial ini kan hari ini 14% ya. Oh, ya ini agak ragu-ragu nih kalau sudah cukup tinggi ya mungkin nanti naik lagi sampai mengetes ini ya, resisten di 470 ya. Tapi boleh ini dipantau karena kalau ada sesuatu yang besar ya biasanya masih ada energinya ya. Cuman ini kan kalau kita lihat ya naik, turun lagi, naik. Nah, apakah yang ini akan slope naik terus ya? Paling tidak kalau kita bikin channel di sini ya, kalau bikin channel ini kan sebenarnya lumayan ya di ya ini kan kira-kiranya ya sebenarnya bisa pakai channel ya. Nah, itu kan mungkin ya, mungkin seperti ini ya. Bisa sampai 500 ya. Tapi jangan berharap ya. Lebih baik melihat fakta. Yang jelas sudah ketinggalan nih 14% ya. Tapi boleh dipantau. Taiwan. Taiwan juga sedang mau mantul ya. Dan ini ada support di sini. Jadi kalau saya ini termasuk oke ya. Karena slope-nya atas ya. Tapi memang ini bisa mentok di 480 kalau dia ternyata sideways ya. Atau agak sedikit lebih tinggi, turun lagi. SMKL. Nah, ini candlenya nggak terlalu bagus ya. Candle yang nggak bagus itu kalau yang banyak wick-nya ini. Ya kayaknya dia volatile gitu ya, volatile, volatile. Ya walaupun ininya oke ya karena tiba-tiba volumenya naik terus kan. Artinya ini ada sesuatu ya. Ini apa ya? Ini dia margin 5%. Ini paperboard packaging ya. Mungkin menjelang lebaran mungkin nanti. Ya, Anda boleh, tapi kalau saya kok tidak ya, karena week-nya ini terlalu volatile ya. Nah, ini menarik ini karena dia breakout all time high mungkin ya. Ini, ini, setahun yang lalu ya, tapi ini terus naik ya, menarik ini. Kalau Anda yang senang dengan breakout, dia baru saja breakout ini, dengan volume yang cukup signifikan. Jadi kalau Anda yakin bahwa di sini banyak yang beli, ya di saat breakout ini, berarti ini bisa jadi support kan.
ada kemungkinan naik lagi yang karena dia paling atas, batasnya kita tidak tahu ya, jadi harus dipantau nanti exit kalau dia, menembus balik MA 20 misalnya ya, turun di bawah MA 20. Ya ini boleh ditanda ini, bagi yang senang dengan setup breakout ya. Lalu terus terus ini, belum belum, berhasil ini ya, break MA 50 ya, karena kita belum yakin ini. Kalau ini sudah keluar, terus ini slopnya udah bagus, baru dia masuk ya. Ini berarti belum nih, tools. Ya, kalau Anda perhatikan ternyata, cukup banyak juga ya yang menarik ya, ada. Nah, bagaimana berikutnya? Sebenarnya ada banyak, pilihan ya. Kita bisa memilih dari, ininya nih, apa, harganya ya, harganya. Atau Anda memilih dari, Anda kenal nggak dengan bisnisnya ini ya. Kan ini ada AISA, ASLC, ini kan kita tidak tahu ya, siapa bandarnya yang goreng-goreng siapa kan kita tidak tahu. Ini apa ini, Autopedia, online offline buying selling service of cars and motorcycle. Oh, jadi dia online jualan mobil kayaknya. Dan marginnya ada juga ya ternyata ya, minus ini. Ya kalau yang kayak gini kan bisa kita di-grade ya, kecuali Anda, spekulatif ya, senang spekulatif. Ini juga baru slope, ini boleh di-grade ini. Nah kita tidak tahu yaitu apa, apakah popularitasnya hanya sesaat atau terus lanjut ya. Aisa ini minus ya, cuman ya itu tidak ada hubungannya dengan sentimen pasar. Kalau pasar pengen naik ya naik aja gitu, nggak ada hubungannya dia rugi atau tidak. Ya kalau Anda, tertarik ini masih ada potensi sampai 180 ya. Asa ini ya. Nah ini Asa kan ada potensi naik sampai, dulu pernah di 1.700 ya. Walaupun kita separuhnya itu sudah 1.300, menarik. Asa ini kayaknya ada hubungan dengan ini kemarin itu, dengan GoTo kalau nggak salah. Ya, ya ada hubungan juga dia. Ada profit marginnya 1%. Ya, walaupun itu tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu pengaruh ya. Selama ini pergerakan harga saham itu kalau dikorelasikan dengan fundamental ya ada tapi nggak terlalu kuat ya. Ya, yang jelas ini sudah break artinya, sentimen pasarnya, sudah berubah. Tentu saja bukan karena retailnya jadi cerdas gitu ya, tapi promosi dari bandarnya itu sukses gitu ya. Jadi mulai mulai naik ya. Ya. Kalau retail kan sebenarnya nggak tahu ini sebenarnya bisnis ini detailnya seperti apa. Nah demikian, cara untuk melakukan apa itu analisis ya. Anda bisa sorting lagi, ini masih banyak, tentu saja tidak semuanya. Jadi tinggal dipilih, berdasarkan harganya atau, setup setup entry-nya ya, setup entry-nya. Nanti kita bahas di kesempatan lain, berbagai setup entry dan bagaimana mengurangi resiko. Jadi seperti ini kan lagi pullback ya. Jadi kita bisa beli, dijaga di bawah, kalau naik ke atas beli dulu, kalau turun lagi di averaging, tapi kita yakin ini supportnya ada di 920 gitu. Kalau di bawah itu sudah, hati-hati ya. Mungkin di bawah dari candle yang besar ini out saja. Nanti kalau ternyata balik lagi ya beli lagi gitu. Jadi nggak pakai baper. Cuman kita mengurangi risiko. Nah, kalau secara slope ini sudah bagus ya. Ini contoh ASA ya. Nah, demikian, rekan-rekan trader ya, terima kasih. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.